Yang ini ya, yang portofolio. Nah, ini ada yang mau masuk. Oke, coba kita review mulai dari return portofolio. Ya, kalau kemarin cuma satu investasi kita sudah bisa menghitung risk and return-nya. Caranya kemarin kita cari expected return-nya dengan mengikutkan probabilitas sigma PI kalikan RI. Kalau resiko kemarin kita ukur dengan standar deviasinya dari data itu. Oke, kita lewat ya. Sekarang yang kita bahas itu adalah kalau investor itu dalam melakukan investasinya itu lebih dari satu tempat investasi atau kita kenal istilahnya dengan portofolio investasi. Nah, untuk menghitung return-nya adalah rumusnya seperti ini. Expected return portfolio atau return portfolio yang diharapkan itu adalah jumlahan dari X itu apa kemarin bobot atau proporsi dari alokasi dana dikalikan expected return dari masing-masing tempat investasi. Ya, ini rumusnya. Langsung kita ke contoh aja ya. Siapkan Excel, bisa di-download yang di Excel kemarin. Oke. Ya. Oke, misalnya kemarin kita ya ada seorang investor dia investasi di dua tempat yaitu di PT Hasanah dan PT Barokah. Investor akan melakukan investasi di dua tempat berikut yaitu di PT Hasanah dan PT Barokah. Kemudian dari data ini kita diminta untuk menghitung expected return portofolionya atau return portofolionya. Ya, kalau menghitung return portofolionya, rumusnya tadi adalah ini kan yang cablok kuning ini. Ya, sigma bobotnya dikalikan dengan expected return dari masing-masing tempat investasi. Oke, ini kemarin sudah kita hitung expected return di tempat Hasanah itu 0,28 atau 28%. Kemudian di PT Barokah seperti minggu kemarin sudah kita hitung sebesar 0,24%. Ini sudah lewat ya. Ini materi minggu kemarin menghitung yang aset individual. Sekarang ini berarti ER-nya sudah. Sekarang bobotnya. Bobotnya alokasi perbandingan dananya adalah di sini adalah 1:3. Jadi antara Hasanah dan Barokah itu alokasi bobotnya 1:3. Ini mengandung arti bahwa 1 di tempat Hasanah, 3 di Barokah dan Hasanah. Berarti kalau 1:3 di PT Hasanah berapa? Berapa persen? Misalnya ada dana 100 juta. 25%. Berarti 25 juta. Dari mana ngitungnya? Total dananya berarti kan 1 tambah 3, 4 kan ya? 1 tambah 3 kan 4. Ini totalnya semuanya. Nah, untuk yang berapa yang dialokasikan di PT Hasanah, tinggal 1 untuk PT Hasanah ini dibandingkan dengan totalnya. Berarti 1:4. Oke? Sama dengan 25%. Ya? Bisa? Kemudian kalau yang di PT Barokah, berarti kan yang 3 ini kan, ini yang Barokah. Karena Hasanah dan Barokah 1:3. Berarti kalau yang Barokah berarti 3:4. 75%. Ya. Oke. Sekarang kalau ada ini untuk ini X-nya, ini W-nya atau bobotnya atau X-nya sih untuk menghitung X-nya ini. Ya. Oke. Sekarang kalau seandainya ini
alokasi dana PTA dan PTB, ada dua tempat ini ya, perbandingannya 3:4, berarti PTA itu 3, ini 4. Kalau seperti ini kira-kira alokasi di PTA berapa persen? PTB berapa persen? Silakan hitung pakai Excel cepat. 3/7. PTA 4. Oke, Mas Wisnu, silakan yang alokasi dana di PTA berapa, Mas? Wisnu, halo. Wisnu Agung. Iya, Pak. Hitung berapa yang di PTA kalau ada alokasi 3/4. Yang Pramesti yang di PTB. Mbak Naina di PTA berapa persen? Bantu Mas Wisnu, Mbak Naina. Mbak Naina, halo Naina Maulida. Berapa persen yang alokasi dana PTA kalau ada alokasi perbandingan 3/4? Yuk. Mbak Pramesti yang di PTB. PTA 42,85. Berapa? 42,85, Pak. 42,5. Catat dulu ya. Dulu Mas Wisnu 85. 42,85. Kalau Mbak Naina berapa? Sama enggak dengan jawabannya Mas Wisnu? Sama? Atau beda mungkin? Nah. Sama Mbak Naina? Mic-nya dinyalakan Mbak, biar dengar suaranya. Mic-nya diaktifkan. Sama, Pak. Sama. Sama persis 42,85. Oke, ya. Berarti yang PTB-nya berapa berarti kalau gitu? Mbak Nabila bisa dibantu? Yang PTB-nya berapa? Nabila Aulia. Ayo bangun, Mbak Nabila. Berapa, Mbak? PTB. Itu 57, Pak. Wajahmu nggak kelihatan. Mana wajahmu? 57, Pak. Nah, gitu loh. Oh, ternyata sudah bangun. Oke. Apa, Pak? Berapa, Mbak? 57 kok berapa? 57. 57. Oke. 15. 1,15. 1,5. Gitu. Oke ya. Sekarang kita cek. Apakah benar jawabannya? Ya, caranya sama tadi ya. Kalau 3/4 berarti alokasi di PTA besar. Tinggal ini aja. 3 dibanding dengan totalnya. Totalnya berapa nih? Total dari seluruh dana yang dimiliki sudah 7. 42,857%. Oke. Yang di PTB 4/7. 7 kali 100. 7, sekian. Ya. Itu kira-kira. Sekarang kalau ya ini contoh sebenarnya. Sekarang 1/3 sehingga expected return portofolionya itu sama dengan paling kan berarti kan jumlahan dari ini ya. Tinggal kita jumlahkan aja. Sama dengan rupanya apa ini? Kalau kita uraikan kan seperti ini. X1 bobot yang pertama dikalikan dengan expected return pada tempat yang pertama ditambah dengan alokasi dana yang kedua berapa persen dikalikan dengan expected return pada tempat yang kedua. Oke, kita lanjut. Expected alokasi dana tempat pertama berapa dana? 25%. Ini kan ya. Dikalikan dengan
Berapa? Kalikan berapa? 0,28. Oke. Nah, ini baru kan ditambah setelah itu. Ini ya. Karena ada dua operasi matematis, perkalian dan penjumlahan, maka yang didulukan adalah perkalian. Karena biar operasi dulu, perkaliannya harus dikurung, ya. Ini dikurung. Ya, ditambah alokasi tempat kedua berapa? Ini ya. Dikalikan dengan 75%. ya, kalikan ekspektasi pada tempat 0,24. kedua. Oke. Sehingga bisa kita hasilkan nilai expected return portofolio. Mudah ya? Tinggal dijumlahkan dijumlahkan aja antara dua tempat investasi itu, expected return-nya dikalikan dengan alokasi dana pada masing-masing tempat itu. Ya. Oke, ini mudah kalau expected return. Sekarang kita menghitung yang resiko portofolio. Ya, kita cek slide materinya. Ya, ini mudah sekali cara menghitungnya kalau portofolio untuk return-nya. Sekarang yang resikonya. Nah, kalau untuk menghitung resiko portofolio, kita harus juga memperhatikan kovarian. Nah, ini nanti ya, kovarian itu lawan dari variannya. Kovariannya berapa? Nanti kita hitung. Cara menghitung kovarian nanti setelah ini kita jelaskan. Ini rumus resiko portofolio. Kemarin resiko itu dinotasikan dengan standar deviasi seperti ini untuk menghitungnya. Nah, ini masih resiko kuadrat atau standar deviasi kuadrat. Ya, nanti untuk mencari resiko portofolionya tinggal diakar sehingga kuadratnya hilang. Nah, rumusnya yang kita butuhkan untuk menghitung resiko portofolio yang pertama bobotnya. W ini sama dengan X tadi ya. W sama dengan X atau proporsi investasi atau alokasi dananya pada masing-masing tempat investasi. Misalnya WA berarti alokasi dana di tempat A berapa persen. Dikalikan dengan resiko di tempat A itu berapa persen, ditambah dengan alokasi di tempat B berapa persen dikuadratkan, ditambah dengan resiko di tempat B dikuadratkan, plus 2 kali alokasi di tempat A dikalikan alokasi tempat B kalikan kovarian AB. Nah, dari rumus ini W ini ya atau alokasi dana atau X tadi ini sudah ada tanda deviasi atau resiko itu kemarin sudah kita hitung. Ya. Untuk menghitung resiko investasi kemarin kan sudah bisa. Ada yang belum bisa? Kalau belum bisa berarti kurang latihannya. Kalau kurang latihannya nanti akan saya beri banyak latihan. Jangan khawatir. Langsung kita ke Excel. Kalau download dibuka lagi Excel-nya. Oke. Ya. Untuk yang resiko ya. Nah, ini agak panjang memang. Ya. Oke. Contoh. Kemarin. Nah, ini saya hapus dulu. Misalnya kita tadi punya data seperti ini. Untuk menghitung resiko saya awali lagi atau ini saya hapus. Ini perhitungan hasil perhitungan kemarin. Saya copy ke sini. Review dulu, Pak. Hitung lagi, balik lagi dari awal. Ya, hitung lagi ini saya hapus ya. Untuk mengingat. Waduh, ya. Ya, saya hapus dulu ya. Oke. Ini saya hapus dulu untuk mengingat. Ini minggu yang kemarin. Ini saya hapus juga. Kalau satu bisa, ini nanti pasti bisa. Oke. Ya. Sekarang kita kemarin punya media investasi PT Hasana dengan kondisi sebagai berikut. Pada saat
kondisi ekonomi ke depan itu baik, maka return yang akan didapatkan sebesar 0,6 atau 60%. Nah, kemungkinan kondisi ke depan itu boom itu sebesar 0,3 atau 30%. Dan seterusnya. Dari data ini, kita diminta untuk menghitung resiko di tempat PT Hasanah. Itu yang pertama. Karena untuk menghitung resiko portofolio, kita harus melewati resiko masing-masing tempat investasi. Ya. Jadi nanti kalau soalnya hitunglah resiko portofolio pada PTA dan PTB. Kalau soalnya cuma itu aja, itu berarti cara nggak langsung di dalamnya sudah tersirat. Kalian harus menghitung resiko pada tempat masing-masing investasi, walaupun nggak disebutkan. Karena tanpa itu kita nggak bisa menghitung resiko portofolionya. Nah, jadi nanti kalau MK itu enaknya itu, soalnya sedikit, jawabannya banyak. Ya, kata-katanya cuma sedikit soalnya, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting jawabannya yang banyak. Ya, oke kita lanjut. Rumus untuk menghitung resiko portofolio, kita harus mencari ini kan resiko ini. Nah, resiko tempat masing-masing, resiko tempat A, resiko tempat B. Yang A kita misalkan PT Hasanah, yang B Barokah. Sekarang kita hitung ya. Untuk menghitung resiko, rumusnya kemarin apa resiko? Tanda deviasi rumusnya? Masih ingat? Rumus menghitung resiko. Tak kopikan aja ya dari materi rumusnya. Kopikan dari materi. Selisih antara actual return dengan expected return-nya kemudian dikuadratkan. Kemarin ini materi yang minggu kemarin. Return. Nah, ini kan rumusnya. Saya copy aja. Biar nggak bingung. Nah, ini ya rumusnya saya taruh sini aja ya. Menghitung resiko. Atau saya taruh sini. Oke. Ctrl V. Oh, close. Nah, ini. Saya blok